والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan Mas Asia yang akan dipimpin oleh Ibu Rini Nerpeda SPD. Kepada Ibu Rini Nerpeda SPD kami persilakan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari pimpinan Nani Asia Pendidikan yang akan disampaikan oleh Ibu Megawati SPD FPD. Kepada Ibu Megawati kami silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kepada ibu-ibu yang hadir pada kesempatan pagi siang ini, untuk yang pertama kami ucapkan banyak terima kasih dengan harapan mudah-mudahan langkah ibu-ibu dari rumah sampai di Masjid Zulkarnain ini mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ibu sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih pada Mas Takmir Masjid Zulkarnain yang pada kesempatan pagi siang ini telah menyediakan tempat untuk terselenggaranya kegiatan sawalan dari pimpinan ranting Aisyah Nidian yang setiap tahun telah diadakan seperti ini, dan setelah pandemi sudah 2 tahun ini. Ya, mudah-mudahan di pagi ini banyak yang hadir ya ibu sekalian. Kalau dulu sebelum pandemi itu dari pimpinan ranting Aisyah Nidian sedia snack itu 700 ibu-ibu. Kemarin setelah pandemi baru 400 saja masih lah. Tahun ini ya pagi ini mudah-mudahan akan lebih banyak lagi karena situasi dan kondisi sudah membaik. Begitu ya ibu sekalian. Kemudian yang kedua, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Hajah Eni Harjanti yang pada kesempatan pagi ini akan memberikan uraian sawalan ya, yang nanti mudah-mudahan bisa amalkan ya dalam kehidupan sehari-hari, dan ilmu yang telah disampaikan oleh Bu Eni Harjanti nanti. Dan selanjutnya ibu sekalian, di akhir periode ini ya pimpinan ranting Aisyah Nidian tahun ini akan mengadakan musrah ya sekitar bulan Agustus September ya. Jadi tanggal 13 besok, 13, 14 itu akan ada acara musyawarah daerah. Kemudian tanggal 28 ya itu akan ada musyawarah cabang Umbul Harjo ya. Kemudian nanti diikuti dengan musrah ya, termasuk pimpinan ranting Aisyah Nidian yang sedianya nanti akan dilaksanakan pada bulan Agustus September. Nah kan ibu sekalian, karena banyak acara, nanti banyak sekali sambutan, lomba sambutan ya ibu sekalian ya, karena ini juga hari Jumat ya. Sambutan dari pimpinan ranting Aisyah Nidian saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Megawati NTB. Untuk sambutan yang kedua yaitu sambutan Ketua Takmir Masjid Zulkarnain yang akan disampaikan oleh Bapak Ismanto Sarjana Agama. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama, marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia limpahan nikmatnya kita bisa berhari raya pada hari ini, dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar. Kesyukuran kita yaitu pada hari ini kita bisa berhari raya, kemudian insya Allah kita bisa melanjutkan amal-amal ibadah di luar bulan Ramadan itu ya,
atas apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan menjadi bagian yang akan meneruskan melanggengkan kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan itu. Seterusnya salawat dan salam semoga tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta pengikutnya yang soleh hingga akhir zaman. Semoga kita semuanya termasuk umat dari Kanjeng Nabi Muhammad yang bisa mengikuti tuntunan dan sunnahnya, yang dengan demikian semoga nanti kita juga termasuk yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya atas nama Takmir Masjid Sultanain mengaturkan selamat datang kepada ibu-ibu semuanya, pada pimpinan ranting Aisyah Nitikan yang sudah selama ini menggunakan Masjid Sultanain untuk kegiatan syawalan halal bihalal. Tapi juga kami mohon maaf apabila dalam menyiapkan tempat dan segala sesuatunya kami kurang berkenan atau hal-hal yang mungkin dirasa hari ini juga agak berbeda, ya. Baru dicoba tadi malam, kita coba untuk tempatnya hadirin menghadap ke barat, ya. Ini kita coba supaya ibu-ibu nanti yang hadir awal itu masuk di soft yang atau barisan yang terdepan, termasuk nanti ketika salaman. Jadi yang salaman ya di sini, dari yang depan ini nanti urut. Begitu, kemudian kita siapkan kursi untuk yang sepuh-sepuh, kita persilahkan nanti lenggak di kursi yang ada. Kemudian nanti ini ruang yang depan ini kan bisa untuk paling dua putaran, kemudian nanti yang setelah itu kan yang ibu-ibu di depan sudah jalan nanti sambil menuju keluar gitu. Nah, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu Aisyah. Semoga acara pada pagi hari ini ya, bisa berjalan dengan lancar, dan tentu kami juga mohon nanti kepada ibu-ibu semuanya untuk ketika bersalaman tetap tertib urut sesuai barisannya, softnya itu, sehingga tidak perlu berdesakan, karena juga kita nanti ini hari Jumat, sehingga nanti setelah pengajian kita bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu kita mengharap banyak kepada ustazah kita Bu Nyai Eni Harjanti, Bu Nyai Hajah. Bu Nyai karena beliau kan kagungan pondok pesantren di sana, jadi pun bangun. Maka ya kita bisa insya Allah nanti mendapat bekal tambahan untuk memperkaya, menambahkan semangat kita beribadah di luar Ramadan itu. Mengatakan yang sakit kita aturaken dalam kami menyediakan tempat serta hal-hal yang lain kami kurang sempurna, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ismanto SAG selaku Ketua KPI Masjid Sultanain. Sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Medan yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Kuswantoro, Magister Ekonomi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Ustadzah Emila Jati yang insyaallah akan memberikan tausiah kepada kita semua, dan juga yang sangat kami hormati Bu Haryati, Ketua Aisyah, Bu Mega, dan seluruh jajaran pengurus pimpinan ranting Aisyah Media, dan juga tentu ibu-ibu semua jamaah rahimahumullah. Yang pertama, mari tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 29 hari kita berpuasa, alhamdulillah hari kemenangan kita petik pada hari ini. Shalawat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, nanti akhir zaman yang kita tunggu syafaatnya. Tadi saya sudah diketik sama sekretaris Aisyah 5 menit saja ya. Jadi ya, karena sudah sekretarisnya yang ketik, saya nggak berani. Ibu-ibu, sedikit saja mungkin perlu kami sampaikan atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian, pentingnya jamaah seperti ini. Jadi jamaah seperti ini itu hari ini begitu mahal. Kenapa? Karena sekarang orang dengan teknologi itu merasa dirinya sudah menjadi jamaah, ya kan? Jamaah Facebookia, jamaah WA-iyah dan sebagainya itu, kita merasa itu menjadi jamaah. Tetapi sesungguhnya kita lupa bahwasanya kekuatan jamaah itu salah satunya adalah seringnya ada pertemuan dan penguatan-penguatan seperti ini. Jadi kita tidak cukup ternyata dengan WA saja kemudian menjadikan kita kuat. Bahkan terkadang dengan teknologi sosial media malah bisa memecah belah kalau kita tidak punya screening, punya saringan ingkang sae. Maka jamaah seperti ini harus dihidupkan. Ya tentu dengan tantangan sekarang menjadi tidak mudah. Kenapa? Ya saya lihat syawalannya itu semakin hari semakin maju. Kalau dulu itu penuh sampai ke belakang, sekarang semakin waktu semakin maju. Karena katanya saya sudah sering ketemu lewat WA kok, gitu kan. Jadi merasa WA itu kemudian sudah kita mengikatkan hati. Jadi kenapa kita penting untuk memperkuat seperti ini, Bapak Ibu, ibu-ibu semua yang kami hormati. Saya kasih contoh saja, satu saja. Dan insya Allah ini hari ini kita ada di Nitian. Jadi sekarang orang dengan teknologi membuat kita itu seperti bersama-sama, tapi sesungguhnya kita itu mudah dicerai-berai. Bahkan kemudian mudah dimobilisasi secara ekonomi. Jadi dengan teknologi kita mudah dimobilisasi secara ekonomi yang pada akhirnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, yaitu pemilik modal, pemilik aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu perlu ketahui, hari ini pelaku bisnis besar, karena saya orang ekonomi jadi bisa cerita ekonomi. Pelaku bisnis besar hari ini itu semuanya meliriknya ke bawah. Kenapa? Karena mereka ingin membangun bisnis berbasis namanya komunitas. Komunitas itu seperti ini. Jadi dalam kelompok tertentu itu namanya komunitas. Kalau istilah kerennya itu komunitas by location. Jadi komunitas yang ada di satu lokasi. Apa yang dibangun oleh mereka? Karena ini kapitalis, mereka membangun pundi-pundi ekonomi. Satu, Bapak Ibu mungkin ketahui, di sebelah sini ada Indomaret, di sebelah sono lagi ada Indomaret, sebelahnya lagi ada Alfamart. Saya pernah ranting mendata itu awal ketika kami mendirikan bersama ibu-ibu dan seluruh masyarakat Nitian mendirikan Tokomu, total ada Indomaret dan Alfamart yang sekitar Soro Sultan ada di Giwangan, itu jumlahnya cuma 8. Hari ini saya hitung sudah ada 16 kalau tidak 17. Bayangkan, baru jalan 2 tahun sudah menjadi 17. Belum saja hanya di situ Bapak Ibu, bagaimana sekarang itu pelaku bisnis justru menggarap ceruk-ceruk yang namanya komunitas kecil ini. Bapak Ibu mungkin mengetahui ada warung tulisannya Mitra Bukalapak. Mitra, ya kan, ada apa Bu?
mitra Bukalapak, mitra beli-beli, mitra Tokopedia dan sebagainya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin berbisnis mengeruk dari komunitas yang hari ini kita tidak ditidurkan melalui sosial media, merasa kita sudah mengikatkan diri, tapi ekonomi kita digeruk oleh kapital-kapital besar. Maka kekuatan komunitas ini menjadi sangat penting hari ini. Maka kemudian kami bersama dengan Jamaah Nitian mendirikan toko Nitian. Kenapa? Banyak yang protes di awal, tokomu mematikan toko-toko kecil. Saya bilang, orang sahono toko kecil saja sekarang sudah dimatikan. Tapi insya Allah kalau toko Nitian, karena itu miliknya Muhammadiyah, miliknya Aisyah, itu insya Allah semua keuntungannya kembali ke warga Nitian. Dalam bentuk apa? Ya tentu tidak dibagi-bagi uang ya, tapi dalam bentuk aktivitas. Kita bisa membangun sekolah, kita bisa membangun pendidikan, kita bisa membangun generasi-generasi berikutnya melalui amal usaha ekonomi. Jadi insya Allah kalau itu kemudian komunitas itu kita kelola sendiri, maka insya Allah kekuatannya akan kita nikmati sendiri sebagai jamaah. Tapi kalau tidak, maka komunitas itu akan dieksploitasi, akan dikeruk ekonominya oleh kapital-kapital besar. Jadi terima kasih sekali Aisyah hari ini masih melestarikan syawalan-syawalan seperti ini. Insya Allah ini sangat bermanfaat untuk membangun silaturahim kita. Karena kata Rasulullah, kalau kita sering bersilaturahim, insya Allah menambah rezeki kita. Yang kedua tentu juga memperpanjang umur kita. Kenapa memperpanjang umur, Bu? Karena malaikat Israel ke rumah ibu-ibu tidak ketemu dengan ibu-ibu, karena baru silaturahim di masjid Sultan. Kira-kira guyonannya begitu. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Kami atas nama pimpinan ranting Muhammadiyah Nitian mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dari Masjid Sultan Ibu Aisyah yang terus memperkuat jamaah ini. Insya Allah ini akan menjadi keberkahan dan kemaslahatan kita semua. Nasrul minallah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Budi Ketua MNT atas sambutan yang beliau sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti atau acara tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Hajah Emi Hajah. Kepada Ibu Dr. Anda Hajah Emi Hajah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Nitian dan Bapak Ketua Takmir Masjid Sultan. Yang saya hormati Ibu Ketua Ranting Aisyah Nitian beserta segenap jajaran kepemimpinannya. Yang saya hormati bunda-bunda aktivis, simpatisan dan anggota Aisyah Ranting Nitian. Alhamdulillahirabbil alamin, puja dan puji syukur kehadirat Allah yang hingga kesempatan pagi jelang siang hari ini limpahan nikmat dan karunia Allah tercurah pada kita semuanya sehingga kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikut setianya, insya Allah termasuk kita semuanya. Saya ngomong cepet banget koyo ono banju. Kenapa? Satu, Bu Ilma sudah memberikan kode maksimal 30 menit.
Saya tawar piye nek 7 menit. Ora itu, gitu ya. Tapi maksimal 30 menit. Saya nawar 7 menit, 10 menit gitu. Kayaknya di wajah ibu-ibu itu sudah tertulis lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik, lebih cepat, lebih baik. Itu di wajah ibu-ibu. Terus yang kedua, tadi ketika Pak Toto dan Pak Dwi itu ngendikan, itu kayaknya buriku ya do ngendikan. Jadi artinya ya kita itu aslinya podo-podo le kangen pengen ketemu gitu ya. Le ngaji itu sudah setiap bar subuh, setiap traweh kan ngaji, masa bodo-bodo kon ngaji. Padahal wis sesasi le sabar. Pak Bu, gere ketemu kancane arep cerita kosong. Ajak cerita meneh poso. Sakniki enten sing poso mboten? Pun bebas cerita. Ibu-ibu, di waktu yang simpel, yang singkat ini saya mematur Syawal itu dimaknai peningkatan. Itu semua orang sudah ngerti. Lalu apa yang menyebabkan? Nopo sing nyebabke sawalan itu pada populer disebut dengan peningkatan? Siji, karena derajat manusia pada hari ini condong meningkat baik. Kemuliaan kula panjenengan hari ini condong lebih baik dibanding hari yang lain. Alasan pertama, mengapa hari ini manusia itu baik di mata Allah? Karena Allah baru saja menyampaikan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Tak ngapura dosamu kabeh. Jadi insya Allah hari ini kemuliaan kita meningkat dibanding hari yang lain. Maka kita menyebutnya dengan peningkatan. Bahkan lebih dari itu, tadi dikatakan menang. Kemenangan, saya hanya matur peningkatan saja, artinya lebih baik. Alasan pertama, karena Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya. Insya Allah kita hari ini orang-orang baik. Gelo meneh Bu, saya hanya matur hari ini. Lalu peningkatan yang kedua, karena adanya konsekuensi dari apa yang kita peroleh selama 1 bulan. Bulan Ramadan itu dinamai Sahrul Tarbiyah, bulan pendidikan. Tegese kula panjenengan dididik sesasi penuh. Kalau saya punya anak, saya ikutkan satu klub sepak bola selama sebulan, metu saka klub nendang bola ra iso ibareten. Nggih mboten Bu? Ana wong melu latihan menari, menjoget sesasi. Begitu rampung metu blas satu tarian pun ra iso. Niku berarti cerdas mboten? Wene wong melu les poli sesasi bareng metu eneng bal lewat mlayu. Berarti sukses mboten? Maka ketika kula panjenengan 1 bulan penuh sekolah, ada satu konsekuensi bahwa saya, panjenengan dan yang lain-lain pelaku puasa Ramadan mestinya setingkat 2 tingkat lebih baik dibanding sebelum Ramadan. Itu konsekuensi. Kalau aku dikasangoni sekolah, konsekuensinya paling ora tekan sekolah. Paling ora. Kalau saya diberi amanat ini, konsekuensinya paling tidak melakukan. Lah kula panjenengan dilalah sebulan penuh diikutkan dalam 1 karantina, pagi, siang, sore, malam diteter dengan peningkatan iman, metu saka Ramadan ora tambah. Itu namanya tidak konsekuen dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada 2, 1 karena Allah mengampuni, yang kedua karena kita memikul konsekuensi kita. Itu 1 peningkatan. Lalu disebut kemenangan. Sebenarnya siapa orang-orang yang menang itu? Saya, kula,
Penjenengan atau siapa? Allah berungkap di surat Ali Imran, gandeng kabeh wis tadarus, wis apal, wis fasih. Saya jujuk saja surat Ali Imran ayat 185 bagian tengah. Dadi engko nek ngecek nang omah kok ora padha ya, lha nek maca kon dhuwur. Ora padha kok ngisor. Saya sudah matur bagian tengah, tapi ada simbol boleh berhenti, artinya boleh saya comot di bagian itu. Allah ngendika, "Famazulziha aninari wa udkhilal jannata faqad faza." Siapa pemenang itu? Mereka adalah yang didekatkan kepada surga dan dijauhkan dari neraka. Sing disebut pemenang niku sing nyelot suwe umuri, nyelot suwe aktivitase, luwih cerak marang swarga katinimbangane marang neraka. Nggih, aktivitase okeh nggo akhirate tinimbang nggo donyane. Pun sekarat jam bareng. Kulo wis diketik jam 10 pokoknya kudu bubar. Seneng kulo iki yang digayan asline. Saya itu ada halal bihalal di depan rumah. Terus siapa yang datang saya salami duluan. Sebelum acara kowe tak salami. Bar niku pamit nggih kula kesah. Nanti kalau habis ini mau masuk rumah silakan, pintu sudah dibuka, ada apanya sampai pergi. Pun ada anak-anak mriki. Niku ya saking cinta kula karo kangen kula kejenengan. Yang kedua Bu, dipirsani surat Al-Ahzab. Ayatnya 70, 71, saya ambil 71 bagian bawah. Faman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ngendikane Allah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dialah pemeroleh kemenangan yang agung. Dados sing iso nyebut aku sawalan berarti peningkatan, kuwi sing luwih apik tinimbang wingi. Sing nyebut saya mendapatkan satu predikat kemenangan. Kalau aku lebih jauh dengan neraka, lebih dekat dengan surga, atau memiliki tingkat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih baik dibanding kemarin. Pun, mila nyuwun sewu, saya baca ngendikane Pak Dwi tadi bagian belakang, bagaimana kita melanjutkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kalau saya berikan judul sawalan ini, saya akan berikan judul Ojo Jeleh Dadi Wong Apik. Sering kali ikuti saya dengan judul Ojo Jeleh Dadi Wong Apik. Utawa rada alus sithik jeleh kok ketok desa ngene nggih. Apa judulnya? Dadi wong apik sak lawase. Dadi wong apik iki sak lawase. Lho bagaimana menjadi orang baik sak lawase kaya dene tuntunan Al-Qur'an? Panjenengan bisa Bu Fitra dibuka surat 51 surat Ad-Dariyat. Lho malah kongkon ngono ya. Ora tak ngecek nggih. Nanti di rumah juga enggak apa-apa. Nggih. Surat 51 yaitu surat Ad-Dariyat mulai ayat 15 sampai ayat 19. Allah ngendikaaken ayat 15 sampai 19. Allah ngendika, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surga itu papan panggonane wong-wong sing padha bertakwa. Orang yang bertakwa itu kelak masuk surga yang di dalamnya ada taman dan mata air. Pun niku rasa saya bahas. Intinya mepodo dengan surat Ali Imran yang dibaca Bu Fitroh tadi. Ditambahi ayat nisoripun 16. Akhidina ma atahum rabbuhum. Dheweke prasmanan ning jerone.
ibu-ibu dijak cerita prasmanan gitu langsung tertarik nih. Jadi swarga niku ana taman, ana gemricik air. Bayangke dulu, kira-kira swarga ki penak napa mboten? Penak wong enek taman pelangi ngono enek gowes do mampir kok. Ya, ada taman apa meneh niki taman surga yang diceritakan ada gemericiknya air. Di dalamnya mereka mengambil sendiri apa yang diberikan oleh Allah. Bayangkan itu, prasmanan ning swarga ana tamane, ana aire, kira-kira adem, ayem, penuk. Penak apa penuk? Penuk pol, penuk pol. Kira-kira nganggo syarat mboten? Kula ndelok jam, berapa? Bu, kira-kira kula niku nek sematur soalnya tidak. Tapi insya Allah saya paski nggih. Nyun sewu. Kira-kira minggu syarat mboten ning swarga sing jikok dhewe padahal ana air gemrici, ana kembang neko-neko warna-warni wis pokoke ngumbar mata. Nganggo syarat mboten? Nganggo. Syaratnya apa? Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Sadurunge kuwi dheweke padha dadi wong apik. Dadi sing wong apik ra iso. Sing mlebu swarga ana tamane, ana banyune banjur njikuk dhewe kaya dene prasmanan kuwi. Sing ning donyane padha tumindak apik. Tumindak apik seperti apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ya kuwi sing nek bengi lesare sithik. Mereka takbir, mereka tahlil, mereka tahmid, mengagungkan asma Allah dengan qiyamul lail, dengan qiraatil Quran, baca tadabbur Quran, banyak wirid, banyak istighfar. Itulah yang jadi wong apik. Nanti saya sambungkan dulu. Di ayat berikutnya Allah ngendika wabil ashari hum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka banyak beristighfar. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, dan mereka memberikan sebagian hartanya baik pada orang yang minta maupun tidak meminta. Ibu-ibu bapak, telu-telune kuwi Ramadan top markot. Ngurangi sare. Ramadan pripun? Ramadan pripun? Mau bengi isih qiyamul lail apa ora? Ketika tarawih sudah tidak ada, ini baru hari pertama Syawal loh. Orang baik itu orang yang mengurangi jatah tidurnya. Orang yang tidak nyenyak tidurnya karena memikirkan waktu sebagian untuk ibadah. Itu wong apik menurut Quran. Nah, kita bisa melihat apakah saya ini termasuk penikmat kasur yang nyenyak, atau saya ini ketika tertidur lek tangi iki jam piro aku kudu begini, ini jam piro kudu begini gitu. Terus saya tadi pagi dibilang besan saya kaya malaikat. Kenapa nih kok kaya malaikat? Enggak dengar kok sudah di meja banyak sekali judulnya. Biasanya saya keluarga itu berarti menguruk apa telu, tapi sudah mulai tanggal berapa itu 14. Karena apa? Besan saya dari Palembang pengen ngerti lebaran yang Jogja, sehingga bawa anak putu komplit ngantek sok tanggal selawi. Nah saya kan yo pakai wong ening besan, dadi le nyambut gawe alus laene wong krungu, ngerti-ngerti esok meja kebak. Rape nak nek besane melu ning dapur, semeneng alus. Paling ya nyelentek anake. Oke, ini cerita saja, kurangi tidur Bu, pengen dadi wong apik kurangi tidur. Bukan untuk menikmati bal-balan apa meneh sinetron. Ya, tapi untuk menyiapkan diri agar kita bisa bangun malam untuk berdoa, untuk memuja Allah dengan qiyamul lail. Nomor 2, istighfar menjelang pagi. Itu Ramadan ya,
bubar sahur nunggu subuh kita banyak istighfar. Kita datang ke masjid sebelum adzan, kemudian kita istighfar. Ramadan jadi orang baik. Siji ngurangi tidur, loro banyak istighfar. Telu, orang baik itu seneng weweh, baik diminta maupun tidak diminta. Itu Ramadan juga dilakoni. Nggak ada orang rebutan ngeteri pangan di masjid kejaba Ramadan. Hebat semua orang baik Ramadan. Tapi yang jadi masalah adalah apik sak lawase. Tegese le tangi wengi iki ora mung Ramadan. Le istighfar ora mung Ramadan, le lomo ora mung nek Ramadan. Iki yang angel. Maka saya berikan judul apik kuwi sak lawase, ojo apik mung Ramadan. Kenapa seperti itu? Allah ngendika wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu atau beramallah kamu sampai ajal itu tiba. Jadi raono stope kula panjenengan kudu dadi wong apik. Jame sapa sing dinggo? Nggonku kurang 9 menit, kene kurang 10 menit. Ndek sapa? Pun sakarepe. Wah, kon ngaji le ngantri suwe kok bareng kaji dilut Pak Upri. Lah apa saya juga selak pergi. Ibu, selesai ya satu poin terakhir. Apakah saya menjadi orang baik setelah kosong? Apa kalah karo ular sing dadi kupu-kupu? Apa kita hanya seperti ular yang dewangi topo, dewangi nglungsungi, metune ya tetep kaya ngono meneh? Ibu bisa membedakan apa bedane ular karo ular? Nek ular itu topo nglungsungi ning metune ya mung ngono kuwi meneh. Ganti klambi ya mung ngono kuwi meneh atau ganti. Tapi nek ular itu dia bisa merubah menjadi kupu-kupu. Lah kita ini ular atau ulat? Nek ulari padha wae, nek ulet kuwi berubah. Nggih pun. Ini terakhir. Monggo disimak. Benarkah saya jadi orang baik? Orang baik, Bu, bar Ramadan? Insya Allah. Tandane siji. Diberi kemudian untuk melakukan kebaikan. Eneng wedalan kudu mindak apik. Kita itu kadang prihatin loh. Ada orang ngaji iso tapi ada orang kok anggere arep mangkat ngaji ra dadi. Arep jamaah ra dadi. Wis kang senan ngeyoyo, aku nanti arep ngaji. Ngaji kurang sak jam boyoke pegel. Ngaji kurang ini, jare ini enggak pernah jadi. Ada orang sudah mikir bismillah, aku sesuk infak. Giliran waktunya mau infak, sing jare bane kudu ganti, sing jarene iki kudu ini hati-hati. Orang baik adalah orang yang selalu diberi jalan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Dijak rono ibadah, yuk. Mangkat ini, yuk. Arep ini, yuk. Semuanya baik, semuanya gampang. Saestu. Nanti kita bisa melihat diri sendiri. Bismillah, aku ki mau pengen tangi wengi pisan kok yo keblandang. Tapi cobalah. Ya mau tidur berserah diri ya Allah. Bangunkan aku. Minta dibangunkan. Nanti kalau sudah terbiasa jam 3, setengah 3 itu kayak kakinya terus terbangun. Kita minta diberi kemudahan untuk berbuat baik. Itu tandanya wong apik. Orang apik yang kedua, amalnya sesuai sunnah. Rasa ngerembug bodo saiki apa bodo sesuk. Yang penting bismillah, insya Allah kita sesuai sunnah. Orang baik ibadahnya sesuai sunnah, kajinya sesuai sunnah, umrohnya sesuai sunnah, sholatnya sesuai sunnah, posonya kaya sunnah. Bahkan menjalani kehidupan bertetangga, jual beli, sak piturute sesuai sunnah. Itu tandane wong apik. Nanti kita bisa lihat. Yang ketiga, berteman dengan orang soleh.
Kenapa berteman dengan orang soleh? Imam Syafi'i ngendika, jika kamu ingin tahu siapa dirimu, lihatlah siapa temanmu. Jadi awake dhewe iki kaya kancane iki. Gini Bu, nek kekancan karo wong sregep ning masjid, insyaallah awake dhewe ya melu ketularan ning masjid. Nek kekancane karo orang yang antipati ibadah, awake dhewe mengko juga terkontaminasi dari wegah ibadah. Malah ada yang bilang aku wegah nek lunga karo kae, mumpang mampir masjid. Ini hati-hati, gitu ya. Jadi orang yang baik itu berteman dengan orang yang baik. Yang kelima, baik akhlaknya, ada kejujuran, ada kedisiplinan. Saya ditimbali jam 9, pamit dari rumah. Songo kurang seprapat saya tekan kunti rumening kancane. Neng njogo kae adi panitia saiki. Terus akhirnya sama anak saya, ya Bu, ya tak ubeng-ubeng ke nitian, aku wis suwe ra ngerti nitian gitu. Ya Dek mubeng-mubeng terus mlebu tekan kene. Jadi saya sudah tawaf mengelilingi nitian. Pak Pri sudah tawaf jadi. Oke. Terus orang baik itu suka memberi kebaikan atau kemanfaatan tumrap wong liya. Suka menolong, suka memberi kebaikan tanpa harus diminta. Yang terakhir ada banyak istighfar, banyak berbagi, tadi sudah diaturkan. Ini tidak meleset dengan yang dibaca Bu Fitroh tadi. Bu Fitroh tadi membaca dengan kalimat terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang berbuat baik seperti apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yang lomo. Intine mau ki dawa banget ning intine ya mung lomo gitu. Nggih. Terus sabar dan senang memaafkan orang lain. Saya sudah dikedepi seneng dulu. Gitu Bu. Saya mohon maaf karena waktu dan kebetulan hari Jumat dari panitia meresake 11:30 itu sudah clear semuanya termasuk le salam-salaman. Jadi kalau boleh mohon, le salamannya rasa lebih, le nangis engko ning omah wae. Rasa salaman karo nangis, karo ini saben satu orang dadak nganggo aku kesuwen rangkum. Salaman ini simbolis hati kecil kita sudah bismillahirrahmanirrahim, kita tidak menyimpan kesalahan orang lain dan mudah-mudahan orang lain tidak pernah menyimpan kesalahan kita. Bahasanya anak muda 00 entek. Gitu ya. Itu saja. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran yang pada itu Dr. Anda Hajah Hajati yang telah memberikan pahlawan yang beliau sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran sehingga kita bisa termasuk menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup. Maka kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita tutup, nanti akan dilangsungkan dengan berjabat tangan. Sebelumnya kami selaku membawa acara, apabila dalam menyampaikan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan dengan acara berjabat tangan yang akan dipandu atau dipimpin oleh Ibu Megawati. Yang akan dipandu oleh Bapak Osman kepada Pak Tito Manur. Yaitu ibu sebelum tak sebelum nanti salam-salaman yang sepuh monggo enggak hormat kursi rumah punya Gun Sewu yang pinggulnya bahasa pinggul itu bocor alumnya
ada di kiri kanan mimbar ini, silakan. Monggo dan Mbak Yaril, Ibu Barina, monggo Bu. Oke. Monggo nanti urutnya lewatnya itu dari sana keramaian dulu nanti ke kanan, dari Mbak dulu juara Mbak nanti. Monggo ada yang lain yang enggak di sini, nanti kalau pas di sini enggak ya nggak apa-apa, yang muda-muda. Sampun. Jadi satu barisan supados tertib, tidak perlu maju. Ini sebabnya ibu-ibu baris kedua maju ini salamannya betul wonten panggil ini tetap di tempatnya. Nanti deh, sampun sakit dipun wilayah deh. Monggo taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sambung, kaki kiri kok sambungnya. Baris kedua madhep kidul. Nah, madhep awal madhep kidul. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sambung nanti ini, nggak boleh nanti bisa amat ini, nanti nyambungkan aja. Ya, di kawan nanti nggak, kenyataan bisa amat ini.
lurus.
Taqabbalallahu minna wa minkum. 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 Taqabbalallahu minna